Hari ini kita akan kembali kepada expository sermon kita yang berasal dari John's Gospel. We're going to return to our expository sermons from the Gospel of John. Kita sudah menyelesaikan satu seri yang berjudul When Darkness Filled His Lovely Face, yang membahas tentang spiritual desertion di dalam hidup orang percaya. We've completed a sermon series called When Darkness Filled His Lovely Face, which is about spiritual desertion in the life of the Christian. Dan pembahasan kita dari Injil Yohanes itu sudah sampai di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 47 pada minggu ini. And our exposition in the Gospel of John has now led us to John chapter 8, verses 31 to 47. Saya akan membacakan ayat-ayat ini kepada saudara sekalian dan saudara bisa mengikuti di dalam kitab suci masing-masing. I'll read these verses for you and you can follow in your own Bibles. So Jesus said to the Jews who had believed him, "If you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free." They answered him, "We are offspring of Abraham and have never been enslaved to anyone. How is it that you say you will become free?" Jesus answered them, "Truly, truly, I say to you, everyone who practices sin is a slave to sin. The slave does not remain in the house forever. The son remains forever. So if the son sets you free, you will be free indeed. I know that you are offspring of Abraham, yet you seek to kill me because my word finds no place in you. I speak of what I have seen with my father, and you do what you have heard from your father." They answered him, "Abraham is our father." Jesus said to them, "If you were Abraham's children, you would be doing the works Abraham did. But now you seek to kill me, a man who has told you the truth that I heard from God. This is not what Abraham did. You are doing the works your father did." They said to him, "We are not born of sexual immorality. We have one father, even God." Jesus said to them, "If God were your father, you would love me, for I came from God and I am here. I came not of my own accord, but he sent me. Why do you not understand what I say? It is because you cannot bear to hear my word. You are of your father, the devil, and your will is to do your father's desires. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth because there is no truth in him. When he lies, he speaks out of his own character, for he is a liar and the father of lies. But because I tell the truth, you do not believe me. Which one of you can fix me of sin? If I tell the truth, why do you not believe me? Whoever is of God hears the words of God. The reason why you do not hear them is that you are not of God. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Let us bow our heads and pray. Our Heavenly Father, we are so grateful that today we have read portions of your holy word. And as we bow down our head and we come our life before you, we pray that you would speak to us, Lord. We want to know the truth about our life from your divine perspective, Lord. And we want to have that kind of freedom that you can only give, Lord. And we pray that as we meditate upon your word, we would also find our lives to be built and be edified and made stronger to serve you more. Thank you, Lord. Please do not pass anyone by here who have gathered to hear and to understand your word. In the name of Jesus Christ, our Lord, we pray. Amen. Saudara, hari ini kita akan sama-sama memikirkan tentang tema mengenai freedom, mengenai kebebasan. Today we will think about the topic of freedom. Di dalam dunia ini ada dua macam freedom yang ditawarkan oleh dunia. In this world there are two types of freedom that are offered by the world. Di dalam kultur yang lebih kuno, kultur-kultur yang berasal yang sudah berusia ribuan tahun misalnya, In ancient cultures that happened thousands of years ago, for example, maka mereka mengerti bahwa yang namanya freedom itu bukan pertama-tama freedom, bukan hanya kebebasan dari hal-hal yang secara fisikal itu menyusahkan. they understood that freedom is not being merely free of the things that weigh you down. Not just like physical things yang kita rasa langsung itu sangat menyusahkan. Not just physical things that cause us difficulty. Tapi ancient cultures itu percaya bahwa di dalam dunia ini itu ada satu keteraturan yang sudah dikerjakan oleh kuasa yang lebih tinggi.
But ancient cultures believed that this world was already ordered by a higher power. Dan yang namanya kebebasan, yang namanya freedom yang sejati itu adalah meletakkan hidup kita sesuai dengan aturan-aturan ilahi yang sudah ditetapkan oleh divine power tersebut. And true freedom is ordering your life in accordance with this divine order of things. Jadi seperti kalau saudara melihat katakanlah dari perspektif Buddhism atau agama-agama yang lain. So if you see from the perspective of Buddhism or other religions, Maka yang namanya freedom itu akan tercapai ketika orang itu betul-betul mengalami kebebasan dari segala macam keinginan, segala macam kemelekatan, attachment. freedom will be achieved when a person is freed from all of their attachments. Karena apa? Karena mereka percaya bahwa yang disebut dengan nirvana itu adalah satu kondisi yang betul-betul tenang dan memang bebas dari segala keterikatan. Why? Because they believe that the state of nirvana is when you are freed from all of your attachments and all of the struggles of life. Atau misalnya agama yang lain ya, mereka percaya pada waktu mati itu akan ada penghakiman kekal yang akan menimbang perbuatan baik mereka. For example, in other religions, they believe that in the afterlife, your good deeds will be weighed against your bad and there will be judgment. Kalau perbuatan baiknya dinilai cukup besar, maka itu akan berupah kepada hidup yang kekal. Kalau perbuatan jahatnya itu terlalu banyak dan overweigh yang baik, maka tentu saja orang itu akan dihukum secara kekal. If your good deeds outweigh the bad, then that will be counted towards your life in heaven. But if your bad deeds outweigh the good, then you'll be eternally punished. Sehingga yang disebut sebagai kebebasan ya di dalam bagian ini, itu berarti kita menemukan diri kita punya good merits yang overweight our evil deeds. So what is found in this idea of freedom is that our merit, our good deeds outweigh our bad deeds. Dan hidup di dalam dunia itu adalah berusaha untuk mengejar kebebasan yang dijanjikan nanti terakhir tersebut. And our lives in this world are spent pursuing this idea of eternal freedom. Jadi masalahnya saudara, untuk modal kebebasan yang seperti ini, yang berusaha untuk meng-align hidup seseorang dengan realita yang heavenly, The problem with this view that is trying to align one's life with a divine reality adalah kita tidak bisa mendapatkan certainty di dalam hidup ini mengenai kebebasan itu apakah kita dapatkan atau tidak. is that we cannot have certainty in this life as to whether or not we've gained this freedom. Kalau misalnya kita percaya bahwa freedom itu adalah semua kemelekatan itu hilang, kita bebas dari segala macam attachment. If we believe that freedom is being free from all sorts of attachments, Tapi di akhir hidup kita gagal mendapatkannya, maka kita harus berarti putar lagi dalam satu kehidupan yang baru. but at the end of our lives we failed to do this, it means that we have to live another cycle of life. Kalau kita misalnya percaya bahwa di akhir kehidupan itu akan ada divine tribunal untuk menghakimi apakah kita akan masuk ke dalam hidup yang kekal atau kita di dalam penghakiman yang kekal, dan kita gagal, maka kita habis. If we believe that at the end of our lives that there is a divine tribunal that judges whether our good deeds have outweighed the bad and our bad deeds are more, then we're finished. Jadi freedom yang diberikan oleh ancient cultures ini merupakan satu possibility yang kita tidak bisa pastikan di dalam hidup ini. So the type of freedom that is given by the ancient cultures means that freedom is something we are not sure of in this life. Selama kita tidak bisa memastikan, maka kita akan melihat hidup kita masih ada di dalam certain bondage. As long as we cannot be sure of our freedom, then our lives are lived in some sort of bondage. Tetapi ada juga model freedom yang kedua yang ditawarkan oleh kultur yang lain, But there is a second type of freedom that is shown to us by other cultures. yaitu adalah freedom dari semua restriction yang membuat orang itu gagal untuk mendapatkan happiness yang dia inginkan di dalam dunia ini. That is, freedom is being freed from any constraint that stops you from gaining happiness in this life. Ya, freedom yang kedua adalah the pursuit of happiness, itu adalah freedom di dalam our contemporary culture. So the second idea of freedom, the pursuit of happiness, is what we see in our contemporary culture. Dari dalam kultur yang sekuler, maka mereka berusaha membebaskan diri dari segala macam batasan yang mungkin mereka akan hadapi untuk mendapatkan happiness tersebut. So in this contemporary secular culture, people are constantly trying to free themselves from all sorts of restrictions that would stop them from gaining their idea of happiness. Mereka memikirkan adanya freedom dari nature, freedom dari alam.
They think that there is freedom in nature, from nature. Kalau saya melihat bahwa tubuh saya misalnya adalah seorang pria, maka itu tidak berarti bahwa saya harus diikat oleh fisikalitas tubuh saya. Saya bisa menentukan sendiri gender saya seperti apa misalnya. If I see that my body is a man, I'm not restricted by this frame and I don't have to live according to being a man. I can live however I want. Meskipun tubuh saya mengatakan saya pria, tapi kalau saya mau pilih saya menjadi seorang wanita atau menjadi seorang bisexual atau menjadi seorang aseksual, itu possible di dalam kultur yang sekuler contemporary. Even if my body is a man's, I can choose whatever gender I want to be. I can be a woman, I can be bisexual or any other type of gender I want. Itu freedom menurut contemporary culture, freedom even dari nature. That is freedom according to our contemporary culture. It is even freedom from nature. Yang berikutnya yang kita juga bisa lihat, kultur kita yang sekuler itu juga menawarkan mengenai freedom dari family dan juga society. We see our contemporary culture also calls us to be free from our family and society. Freedom even dari ikatan pernikahan. Freedom from our marriage bonds. Saya akan tetap ada di dalam pernikahan selama pernikahan ini masih bring me happiness, membawa kebahagiaan kepada saya. I'm only going to continue in my marriage if my marriage brings me happiness. Tapi pada waktu saya melihat pernikahan ini sepertinya sudah mulai membosankan, maka saya bisa ambil keputusan, oke, sekarang selesai, kita akan bercerai dan berpisah. But if I see this marriage is boring, well then we'll get divorced and we'll leave each other. Pada waktu kita mulai memikirkan tentang freedom di dalam masyarakat sekuler, maka orang lain pun itu bisa disebut sebagai satu beban di dalam hidup kalau mereka tidak serve our happiness. When we think about other people in our contemporary context, others can also become a burden against our freedom by not serving us. Kalau saya mau mengejar sesuatu sesuai dengan passion saya, maka tidak ada orang yang boleh mengatakan tidak kepada keinginan saya. If I want to pursue something according to my passions, no one is allowed to tell me no. Masalahnya sudah di dalam model yang kedua dari freedom seperti ini, freedom untuk mengejar our individual happiness. The problem with this second model, that freedom is the pursuit of our own happiness. Ini bukan merupakan satu freedom yang bisa dinikmati oleh orang secara universal. This is not a freedom that can be experienced by people universally. Ini adalah satu freedom yang hanya bisa dimiliki oleh sebagian kecil orang, untuk katakanlah orang-orang elit saja, yang mereka bisa hidup di dalam negara yang relatif sekuler dan economically financially sangat maju. This is a type of freedom that can only be experienced by a small group of people that we call elite people who are able to live in these secular, wealthy countries. Kalau saudara tinggal, misalnya lahir di negara-negara yang miskin seperti di Afrika, maka saudara tidak ada kesempatan untuk mengatakan, I can be anything that I want. Saya tidak bisa mengatakan, saya bisa jadi apapun seperti yang saya ingini. If you're born in Africa, for example, it's a very poor nation, you are not able to say, I have the right to do whatever I want. Jadi kalau demikian, maka berarti freedom itu hanya untuk sekelompok kecil orang yang tinggal di dalam kultur dan benua tertentu saja, negara tertentu. In that case, then freedom is only for a very exclusive group of people who live in certain countries. Lalu yang kedua, model freedom yang seperti ini yang berusaha untuk mengejar apapun yang saya ingin, saya harus dapatkan karena ini adalah individual happiness saya. And secondly, this type of freedom that says that I have the freedom to pursue whatever I want for my individual happiness, itu akan membuat hal-hal yang sebetulnya penting untuk freedom itu malah dihapuskan. will cause things that are important for freedom actually be erased. Saudara, di dalam hidup ini kita harus akhirnya memilih. In this life, we ultimately have to choose. Memilih apa? Memilih saya akan mengikatkan diri saya secara sukarela itu kemana? We have to choose to what am I going to voluntarily tie myself. Kalau saya misalnya mengikatkan diri saya di dalam sebuah pernikahan dan sebuah keluarga, If I tie myself to a marriage and to a family, maka saya pasti akan kehilangan certain kebebasan yang saya miliki. then I will definitely lose some kind of freedom that I'm pursuing.
Kemana-mana misalnya saya harus akhirnya kasih tahu kepada misalnya istri saya harus pergi ke sini, saya akan pulang jam segini misalnya. For example, if I'm going to places, I have to tell my wife I'm going out to this place and I'll be back at this time. Kalau misalnya saya tidak memberitahu sebelumnya, nanti setelah pulang ya dia akan tanya, kamu dari mana? Gitu. If I haven't told her, when I come home, she asks me, oh, where have you been? Saya tidak bisa sebebas dulu ketika saya masih single dan saya bisa pergi kemanapun dan pulang kemana jam berapa. I can't be as free as I was when I was single, going to any place that I want and any time that I want. Pada waktu saya dikaruniai anak misalnya, When I was giving children, for example, saya juga harus merelakan, let's say, individual freedom saya untuk saya berikan kepada anak saya. I also have to give up my individual freedom for my children. Kalau misalnya mereka sakit, ya saya tidak bisa kemudian pergi untuk jalan-jalan misalnya. If they're sick, I can't just go traveling everywhere. Tetapi kalau saudara memperhatikan, saudara, maka justru pada waktu saya menyerahkan sebagian dari kebebasan individual saya dan saya mengikatkan diri saya kepada orang lain, kepada keluarga atau kepada society misalnya, But you will see, brothers and sisters, that when I have lost my freedom by tying myself to something like my family or my children, maka di situ ada kemungkinan untuk saya boleh mendapatkan kebahagiaan yang lebih dalam dan juga kebebasan yang lebih dalam. there is a possibility for me there to experience even deeper freedom and deeper happiness. Karena apa? Karena justru ketika saya mengikatkan diri kepada orang lain, di situ saya boleh mendapati bahwa saya diterima dan saya juga diharapkan datang dan saya juga dicintai. That's because when I've tied myself, I have the possibility of experiencing acceptance and deeper love through this relationship. Iya, betul. Saya tidak bisa pergi kemanapun, saya tidak bisa traveling sebebas orang lain. Yes, it's true. I can't be traveling as much as other people and going out as much as others. Tapi banyak orang mendapatkan justru ketika mereka mengikatkan diri kepada orang lain, itu mereka mendapatkan internal freedom di dalam batin mereka. But it is, in fact, when we tie ourselves to someone that many find that they experience more freedom. Dan ada begitu banyak sosiologis yang hari ini mereka sangat khawatir. Semakin banyak orang menekankan individual happiness, itu ikatan di dalam masyarakat itu akan lama semakin lemah. And many sociologists are worried that the more people pursue individual freedom, the more the harmonious ties in society will fall apart. Dan society akan semakin lama akan semakin rusak karena tidak ada ide yang sama tentang apa itu yang disebut sebagai summum bonum, ya, common goodness untuk semua orang. And society will become more and more broken because there is no longer any common ideas among people. Jadi itu masalah yang kedua untuk model yang seperti ini. So there's a second reason this kind of model. Yang pertama karena itu hanya bisa dinikmati oleh sebagian kecil orang. Yang kedua adalah karena hal ini membahayakan society dan hal ini mungkin membahayakan pencarian akan freedom itu sendiri. This is a problem, firstly, because it can only be experienced by a small group of people, but secondly, also because it can break the society down and in fact also harms the individual. Lalu yang ketiga, saudara, pada waktu orang itu berusaha untuk mendapatkan freedom dia dan happiness dia hanya di dalam dunia ini, maka dia ada di dalam satu kebahayaan yang lain. Thirdly, brothers and sisters, when someone is trying to gain their freedom only in this life, yaitu freedom dia itu akan sangat mungkin diinterupsi oleh sickness dan juga oleh disaster dan juga oleh death. the other problem is that their freedom is going to be interrupted by sickness and death. Saya satu kali pernah nonton film yang disebut sebagai $1 Million Baby. I once watched a movie called $1 Million Baby. Itu film yang existentially disturbing. It's a very existentially disturbing film. Kisahnya adalah tentang satu orang wanita yang dia ingin menjadi seorang boxer. The story is about a woman who wants to become a boxer. Dan dia betul-betul menjadi seorang boxer setelah dilatih sekian lama. And she really became a boxer after she had been trained up. Dan dia menjadi seorang rising star. She became a rising star. Memenangkan begitu banyak pertandingan sampai pada satu pertandingan yang terakhir dia harus mengalami kecelakaan. She won so many competitions until she came up to her final competition and suffered a great injury. Dia jatuh setelah dipukul lawannya dan dia jatuh dengan leher yang harus membentur a stool tempat dia biasanya duduk. Jadi dia jatuh dengan bended neck. So she fell while she was being beaten by her opponent onto a stool on her neck, and she bent her neck. Lalu setelah itu semua film jadi bleak, jadi betul-betul sangat buram dan sangat menyedihkan.
After that, the entire film was very depressing and very bleak. Tahu-tahu kita diajak untuk melihat rising star yang tadinya dipenuhi dengan tepuk tangan orang lain, itu sekarang terbaring lumpuh dari leher ke bawah. We are called to see this person who was a rising star before now become a paraplegic. Dan setelah itu dia minta kepada trainer yang sudah melatih dia bertahun-tahun untuk trainer itu membantu dia terakhir kali, yaitu kasih dia eutanasia untuk dia mati, ketimbang dia harus hidup seumur hidup dengan leher lumpuh. And she asked her trainer to please give her euthanasia so she doesn't have to live for the rest of her life without movement in her limbs. Pada waktu orang meletakkan freedom itu hanya di dalam dunia yang sekuler yang kelihatan ini, itu bukan betul-betul satu freedom yang sudah bisa dapatkan dengan secure. When someone places all of their freedom in the secular world now, they can't have freedom that makes them truly secure. Pada waktu saudara melepaskan diri saudara dari semua ikatan yang ada di dalam dunia untuk mengejar individual happiness, maka saudara akan menemukan diri saudara semakin lama semakin terabsorb di dalam hidup saudara sendiri. Saudara tidak bisa keluar dari hidup saudara sendiri. When you free yourselves from all sorts of ties in this world to pursue your own individual freedom, you'll find that you're becoming more and more self-absorbed. Minggu lalu saya cerita ke beberapa orang ya. Saya lagi mengemudikan mobil dari rumah ke tempat ini. Lalu saya dengar anak saya di belakang nyanyi. I told a few people about this last week, but I was in my car and I heard my child singing. Mereka nyanyi lagunya Miley Cyrus yang berjudul Flowers. They were singing Miley Cyrus's song called Flowers. Lalu liriknya seperti ini, saudara. Itu liriknya, like for me, quite disturbing. These are the lyrics, brothers and sisters, and for me, I find it disturbing. Seperti ini refrainnya. I can buy myself flowers. Write my name in the sand. Talk to myself for hours, yeah. Say things you don't understand. I can take myself dancing, yeah. I can hold my hand, yeah. And I can love me better than you can. Lagu patah hati itu. It's a broken-hearted song. Dia mengatakan, oke, kita putus, that's fine. Tapi aku bisa beli bunga untuk diriku sendiri. He says, it's okay that we've broken up. I can buy my own flowers. Dan yang gilanya lagi, I can talk to myself for hours. Saya bisa ngomong berjam-jam dengan diri saya sendiri. I can talk to myself for hours. Saya bisa dancing dengan diri saya sendiri dan saya bisa mencintai diri saya sendiri lebih baik daripada kamu. I can take myself dancing. I can love me better than you can. Saya pikir-pikir itu lagu apa? I thought, what sort of song is this? Itu lagu ya. Itu memang celebrating itu individual freedom. Like kita tidak perlu kehadiran orang lain untuk membahagiakan diri kita. Kita bisa cukup dengan diri kita sendiri. This is celebrating individual freedom. We don't need others to love us. It is enough that we love ourselves. But again, saudara, kita bisa membahagiakan diri kita dengan diri kita sendiri. Itu juga sekali lagi beresiko dengan sickness dan juga death. Once again, brothers and sisters, the ability to even love ourselves can be jeopardized by sickness and death. Oleh karena itu, ketika kita melihat sekali lagi apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam ayat-ayat ini, Because of that, when we see Jesus Christ's words in these verses, mari kita sekali lagi merenungkan mengenai the heavenly wisdom yang Tuhan itu berikan di dalam kitab suci kita. let us once again meditate upon the heavenly freedom that God has given us. Hal pertama yang akan kita lihat dari ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-32. The first thing that we see in verses 31 to 32. Saya bacakan sekali lagi dua ayat ini. I'll read these verses for you. So Jesus said to the Jews who had believed him, "If you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free," kata Tuhan. Saudara, hal pertama yang kita harus ketahui untuk kita mengerti apa itu yang disebut dengan true freedom, The first thing that we have to know about true freedom adalah kita harus mengakui bahwa kita itu ada di dalam satu perbudakan yang sangat dalam yang kita mungkin tidak tahu. So we have to confess that we are in deep bondage that we might not even be aware of. Poin pertama ya, itu acknowledgement bahwa kita mungkin ada di dalam enslavement, itu yang harus kita akhirnya aware. The first acknowledgement is that we have to be aware we might be enslaved. Saudara, di dalam bagian ini Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Jesus Christ here speaks to Jews who believe in him. Ini bukan orang-orang Yahudi yang mereka menolak, yang mereka selama ini menghakimi Tuhan. These are not Jewish people who have rejected him all this time. Ayat 31 jelas mengatakan Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada dia. Verse 31 states clearly that Jesus is speaking to the Jews who have believed him. Dan Tuhan mengatakan apa? Tuhan mengatakan bahwa
kalau engkau diam di dalam firman-Ku dan engkau adalah my true disciples, engkau adalah muridku yang sesungguhnya dan engkau akan menemukan apa itu kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. And what did Jesus say? He said, if you abide in my word and you are truly my disciples, then you will know the truth and the truth will set you free. Kata ini ya saudara, kata abiding ini merupakan satu kata yang sangat penting di dalam Injil Yohanes. The word abide is an important word in the book of John. Kata tinggal itu merupakan kata yang esensial di dalam seluruh Injil Yohanes. The word abide is essential to the Gospel of John. Di dalam Yohanes pasal yang pertama, para murid mengatakan kepada Tuhan Yesus, di mana engkau tinggal? In John chapter 1, the disciples asked Jesus, where do you live? Dan setelah mereka tinggal bersama dengan Tuhan Yesus, maka dua orang itu akhirnya meninggalkan John the Baptist dan mulai mengikut Tuhan Yesus. Dan mereka mengatakan, we have found the Messiah. After these people dwelt with him, they left John the Baptist and said, we have found the Messiah. Pada waktu Tuhan Yesus berbicara kepada murid-murid di dalam upper room, maka Tuhan mengatakan, kalau engkau tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka engkau akan berbuah banyak. When Jesus spoke to the disciples in the upper room, he said, if you abide in me and I abide in you, then you will bear much fruit. Bahkan Alkitab sendiri mengatakan di dalam Yohanes pasal yang pertama, Tuhan Yesus tinggal di mana? Tuhan Yesus dia tinggal di pangkuan Bapanya. Bible even says that where does Jesus abide? He abides next to his Father in the Gospel of John chapter 1. Jadi kata tinggal itu kata sekali lagi yang sangat penting untuk kita mengerti seluruh Injil Yohanes. So this word abide is an important one for us to understand in the Gospel of John. Dan Tuhan hari itu mengatakan, kalau engkau muridku yang sejati, engkau harus tinggal di dalam firman-Ku. Dan firman-Ku akan menunjukkan apa itu yang disebut sebagai kebenaran. And God says, if you are my disciples, you must abide in my word. And it's my word that will set you free. Orang-orang Yahudi ini, saudara, mereka percaya pertama kepada Tuhan Yesus, tapi mereka tidak tentu bisa tinggal di dalam firman Tuhan Yesus. These Jewish people, they believed in Jesus, but they did not necessarily abide in his word. Dan kalau mereka tidak bisa terus tinggal di dalam firman Tuhan Yesus, mereka juga tidak bisa mengerti apa itu yang disebut sebagai kebenaran, dan mereka tidak bisa mendapatkan freedom tersebut. And that they do not abide in his word, then they cannot know the truth, and they cannot be free. Pada waktu Tuhan mengatakan, oke, kamu harus tinggal di dalam firman-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, apa yang disebut sebagai kebenaran. When Jesus says that you will know the truth, what is the truth? Apa itu yang disebut dengan kebenaran yang memerdekakan? What is this truth that sets you free? Kebenaran yang memerdekakan ini, saudara, itu bukan satu kebenaran konseptual yang saudara hanya bisa mengerti dan hanya bisa dipahami secara intelektual saja. This truth that sets you free is not just an intellectual, abstract understanding. Tapi kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-36, But if you see in verse 36, ada satu hal lagi yang disebut untuk yang bisa memerdekakan kamu. there is also something else that will set you free. Dan yang memerdekakan kamu itu apa dalam ayat ke-36? And what sets you free in verse 36? Yaitu adalah the Son will set you free. Sang anak itu akan memerdekakan kamu. That is, the Son will set you free. Jadi pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau muridku yang sejati, kamu akan tinggal di dalam firman-Ku dan engkau akan mengetahui kebenaran. So when Jesus said, if you abide in my word, you are truly my disciples and you will know the truth. Maka berarti Tuhan sedang mengatakan untuk orang-orang yang kelihatan baru mulai percaya kepada Tuhan Yesus seperti ini. It means that Jesus is saying to people who are just starting to know him, he is saying this. Bahwa mereka harus terus-menerus mengikut Tuhan. Mereka mendengarkan perkataan Tuhan supaya mereka mengerti siapa identitas Tuhan Yesus yang sesungguhnya. They must continually follow Christ. They must continue to hear his words so that they may really know who he is. Dan pada waktu mereka mengerti bahwa Tuhan Yesus itu menyatakan diri sebagai the Son, di situ mereka mendapatkan kebebasan yang sesungguhnya. And when they understand that Jesus has revealed himself as the Son, that is where they gain true freedom. Tapi sebelum itu terjadi, saudara, maka orang-orang Yahudi yang terlihat percaya kepada Tuhan Yesus itu masih ada di dalam perbudakan. But prior to that, these Jews who said they believed in Jesus, they were still living in enslavement. Dan ini yang kemudian mereka tidak ketahui sebetulnya. And this is something that they did not even know. Mereka tidak menyadari bahwa hidup mereka itu masih ada di dalam perbudakan. They did not recognize their lives were still in slavery. Meskipun mereka sudah dibesarkan di dalam Judaism, Even though they grew up in Judaism, meskipun katakanlah sebagian dari mereka yang hadir hari itu mungkin adalah Jewish rabbis, perhaps a group of them that were there that day were Jewish rabbis. tapi Alkitab mengatakan selama orang itu tidak bisa melihat Tuhan Yesus sebagai the Son,
maka sampai situ mereka juga tidak memperoleh kebebasan yang sejati. But the Bible says, for as long as someone does not recognize Jesus Christ as the Son, then they will never be free. Demikian juga dengan hidup kita. And the same in our own lives. Pada waktu kita, apalagi kita yang bertumbuh dari sejak kecil menjadi orang Kristen, Especially those of us who grew up as Christians from the time we were young. maka kita ada di dalam satu resiko di mana Injil itu menjadi satu hal yang biasa. We are at risk of thinking of the gospel as just normal. Kita melihat Tuhan Yesus hanya sekedar, another important figure di dalam sistem yang disebut sebagai kekristenan ini. We see Jesus Christ just as another important figure in the system called Christianity. Tapi kita baru bisa menjadi orang Kristen yang sejati setelah kita melihat Tuhan Yesus itu adalah the Son of the Father. We can only become true disciples when we see Jesus Christ as the Son of the Father. Dan untuk mencapai ke sana, saudara, maka Alkitab mengatakan apa? Kita harus senantiasa tinggal di dalam firman. And to get to this place, the Bible says that we must abide in God's word. Poin yang pertama yang pada waktu kita mau mendapatkan yang disebut sebagai the true freedom, kita harus acknowledge bahwa kita mungkin masih ada dalam satu enslavement, masih ada dalam satu perbudakan. The first point, in order for us to gain freedom, we must acknowledge that we are enslaved in a deeper way. Dan perbudakan itu menyebabkan kita tidak bisa melihat siapa Tuhan Yesus yang sesungguhnya sebagai anak Allah. And the slavery means that it is difficult for us to see Jesus as a true Son of God. Lalu kita akan coba lihat ayat yang ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-38. And let's see in verses 33 to 38. Hal ini, poin yang kedua, kita akan bicara bahwa yang namanya the true freedom itu hanya bisa diberikan oleh the Son. The second point is that true freedom can only be given by the Son. Poin pertama tadi adalah kita mesti mengakui bahwa kita mungkin masih ada dalam perbudakan. Yang kedua, kita harus melihat bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya itu diberikan oleh Sang Anak. The first point is that we must acknowledge that we are enslaved in a greater way, but the second is that true freedom is given by the Son. Saudara lihat ayat yang ke-33. Look at verse 33. Mereka mengatakan gini kepada Tuhan Yesus, all these Jewish people. All these Jewish people said this to Jesus. They answered him, we are offspring of Abraham and have never been enslaved to anyone. How is it that you say you will become free? Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Orang-orang Yahudi ini ketika mereka mendengarkan perkataan Tuhan Yesus bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kamu, mereka langsung protes. These Jewish people, when they heard Jesus' words that the truth will set you free, they immediately protested. Karena mereka merasa selama ini mereka sudah bebas. Because they felt that they have been free all this time. Nah, kita pada waktu mendengarkan perkataan mereka bahwa mereka mengklaim diri mereka bebas, maka ini mungkin satu hal yang membingungkan. When we hear these words that they claim that they are free, maybe this is confusing. Karena pada waktu perkataan ini diucapkan, mereka ada di dalam Hari Raya Pondok Daun. Because when these words were spoken, they were celebrating the Feast of the Tabernacles. Feast of Tabernacles atau Hari Raya Pondok Daun itu merayakan hari ketika mereka berada di padang gurun karena mereka baru saja dibebaskan dari Mesir. The Feast of the Tabernacles celebrates them being free from Egypt and living in the desert. Dan mereka merayakan pengalaman dipelihara oleh Tuhan selama 40 tahun di padang gurun. And they celebrate God's provision for them in the 40 years they had in the wilderness. Jadi yang disebut dengan Paskah dan juga Hari Raya Pondok Daun ini dua hal yang berhubungan. So Passover and the Feast of the Tabernacles are related. Paskah itu merayakan hari ketika orang Israel lepas dari Mesir. Passover celebrates the day that the Israelites left Egypt. Tapi Hari Raya Pondok Daun itu merayakan hari ketika mereka betul-betul akhirnya berada di luar kekuasaan Mesir dan mereka dipelihara oleh Tuhan. But the Feast of the Tabernacle celebrates the time where they were truly free from the influence of Egypt and they were taken care of by God. Jadi pada waktu mereka mengatakan kami tidak pernah menjadi hamba siapapun, itu satu hal yang kelihatannya paradoks, kelihatan kontradiksi. Karena pada waktu mereka merayakan the Feast of Tabernacles, mereka sedang mengakui, iya, dulu nenek moyang kami pernah dijajah oleh Mesir. And so it is a contradiction when they say that we have never been enslaved to anyone, because when they are celebrating the Feast of Tabernacles, they are in fact remembering that their ancestors were slaves in Egypt. Dan mereka juga pasti tidak lupa bahwa mereka dahulu pernah ada di bawah penguasaan Babylon, Persia,
dan juga hari itu Roman Empire. They also have not forgotten that they have been oppressed in the past by Babylon, by Persia, and even now Rome. Jadi bagaimana mungkin mereka itu mengatakan, hang on, kami ini adalah orang-orang bebas dan kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. So how is it that they could say, we are free people and we have never been enslaved by anyone? Jadi mereka juga percaya ini pasti bukan kebebasan yang bersifat politik. So they must believe that this freedom is not political. Apa yang dipikirkan oleh orang Yahudi ketika mereka katakan kami tidak pernah diperhamba oleh siapapun, itu adalah satu internal freedom. What do they mean? But we have never been enslaved by anyone. They must be referring to internal freedom. Bahwa mereka di dalam hidup mereka senantiasa beribadah kepada Yahweh. That in their personal lives they are worshipping Yahweh. Bahwa penjajahan secara politik itu tidak pernah membuat hati mereka itu berpaling dari Yahweh. That political oppression never shook their hearts away from Yahweh. Bahwa Yahweh pasti akan menerima hidup mereka dan menerima ibadah mereka. That Yahweh would definitely accept their lives and accept their worship. Mereka tahu dari mana? How do they know this? Mereka tahu dan mereka merasa secure karena mereka melihat bahwa diri mereka adalah the offspring of Abraham. Mereka adalah keturunan Abraham. They know and feel secure because they believe that they are the offspring of Abraham. Jadi karena mereka melihat diri mereka sebagai etnik Yahudi, itulah keturunan Abraham, maka mereka selamanya akan senantiasa free. Because they saw themselves as ethnically Jewish, they were descendants from Abraham, they would forever be free. Free karena mereka akan diterima oleh Tuhan dan free karena mereka pikir di dalam hati senantiasa beribadah kepada Tuhan. Free because they are accepted by God and free because they will be always accepted by Him. Nah, kenapa mereka memajukan Abraham untuk menjadi patron mereka? Why do they say that Abraham was their patron? Karena mereka melihat, sebagaimana kita juga bisa lihat, bahwa Abraham adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Abraham diterima oleh Tuhan. Because they could see that Abraham was blessed by God and he was accepted by God. Dan Tuhan sendiri berjanji kepada Abraham bahwa keturunan Abraham itu akan menjadi berkat bagi banyak orang di seluruh dunia. And God himself promised to Abraham that your offspring will be a blessing to many nations around the world. Itulah kenapa ketika mereka melihat Tuhan mengikat janji dengan Abraham dan mereka menemukan diri mereka adalah keturunan Abraham, mereka mengatakan, hang on, kita adalah orang yang pasti diterima oleh Tuhan, kita orang yang free. That is why when they see that God has made a covenant with Abraham and has blessed Abraham, they say that, well, we are descendants of Abraham, we are forever free. Dan pada waktu mereka akhirnya berkonfrontasi dengan Tuhan Yesus, dengan dasar mereka adalah keturunan Abraham, itu menjelaskan banyak hal. And when they finally confronted Jesus with the fact that they are Abraham's descendants, explains many things. Bahwa buat mereka yang namanya Tuhan Yesus itu hanya sekedar addendum, hanya sekedar tambahan dari apa yang sudah dikerjakan oleh Abraham ribuan tahun yang lalu. That to them, Jesus is just an addendum. He is just an addition to what Abraham had already accomplished so many years ago. Orang-orang ini kelihatannya percaya kepada Tuhan, tapi di balik mereka kelihatan percaya kepada Tuhan Yesus, mereka punya Abraham yang overshadow Tuhan Yesus. So even though these people seem to believe in Jesus, the backstory is that they believed in Abraham even more. Dengan kata lain, meskipun mereka tidak mendapati Tuhan Yesus, mereka tidak memiliki Tuhan Yesus, ya mereka masih free karena ada Abraham. But even though they don't gain Jesus, they are still free because they have Abraham. Ya. Lalu Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang sebetulnya membelenggu mereka yang itu tidak bisa dikerjakan oleh Abraham untuk melepaskan mereka. And Jesus explains what enslaves them that Abraham cannot free them from. Saudara lihat di dalam ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-38. Let's see in verses 34 to 38. Ayat yang ke-34, Tuhan Yesus mengatakan bahwa semua orang yang melakukan dosa itu adalah budak dari dosa, adalah hamba dosa. Verse 34 says that everyone who practices sin is a slave to sin. Tuhan mengatakan kepada orang-orang Yahudi, kamu pikir dirimu bebas, kamu pikir dirimu punya yang namanya freedom. Jesus answered these Jewish people, well, you think you are free and that you have attained freedom? Tuhan Yesus mengatakan, kamu sebetulnya adalah hamba dosa. Jesus answered, you are actually slaves to sin. Semua orang yang berbuat dosa itu adalah hamba dosa. Every person who sins is a slave to sin. Nah, ini bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar perbuatan dosa yang mereka kerjakan itu yang mengganggu Tuhan Yesus. And they just are not just sinful acts that they do which disturb Jesus. Tapi pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, kamu yang berbuat dosa itu adalah hamba
dosa, maka Tuhan punya pengertian yang lebih dalam dari apa yang mereka pikirkan. When Jesus says that you who sin are slaves to sin, Jesus Christ's understanding is deeper than what these people understand. Saudara lihat ayat yang ke-38. Look in verse 38. Tuhan Yesus mengatakan, I speak of what I have seen with my Father, and you do what you have heard from your father. Apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. Jadi apa? Jadi perbuatan dosa mereka itu dikarenakan karena mereka memiliki bapa yang lain yang akhirnya membuat mereka senantiasa hidup di dalam dosa tersebut. The evil deeds happen because they have another father, and this father causes them to be trapped in their sins. Jadi orang-orang yang kelihatannya datang kepada Tuhan Yesus dan percaya, itu sebetulnya mereka tidak sungguh-sungguh percaya karena mereka masih punya bapa yang lain. So these people who come to Jesus appearing to believe in him, in fact, still have a different father. Mereka ada di dalam rumah yang lain, yaitu rumah dosa, rumah sebagai hamba dosa. They are dwelling in a different house. They are dwelling in the house of sin as slaves. Saudara, pada waktu hari itu orang-orang yang punya budak ya, mereka punya rumah khusus sendiri untuk para budak mereka tinggal. The people in those days when they owned slaves, they had separate housing for the slaves. Jadi setelah para budak itu menyelesaikan semua pekerjaannya, mereka akan tinggal dan berkumpul bersama-sama di dalam itu, the house of slave. And so after the slaves had finished their task for the day, they would gather together with the other slaves in this house. Itulah kenapa Alkitab mengatakan di dalam bagian ini bahwa yang namanya seorang budak, ayat yang ke-35, itu tidak punya tempat yang tetap di dalam rumah utamanya. Karena apa? Karena mereka budak. And that is why in verse 35 it says a slave does not remain in the house forever. And that is because they have their own slavery house. Ya, mereka tidak bisa abide, mereka tidak bisa remain di dalam rumah tuannya karena mereka adalah budak yang harus kembali ke rumah budak mereka. They cannot abide or remain in their master's home because they have their own home, which is the slave's home. Sehingga di dalam kondisi yang seperti itu, siapa yang bisa membebaskan slave tersebut dari rumah budak? So in this condition, who can free the slave in this house of slavery? Di sini ayat yang ke-36 Tuhan Yesus mengatakan apa? The Son, sang anak, itu yang bisa membebaskan mereka dari rumah budak dan melepaskan mereka. In verse 36, Jesus says, it is the Son who can set you free from this house of slavery. Nah, ini merupakan satu kalimat yang luar biasa pentingnya di dalam culture Yahudi. This is a greatly important sentence in the Jewish culture. Karena di dalam kultur Yahudi, itu seberapa pentingnya anak, dia sebetulnya tidak punya kuasa untuk membebaskan seorang hamba tanpa persetujuan dari bapaknya. That is because in Jewish culture, regardless of how amazing a son is, they do not have the legal right to free the slave without their father's approval. Tapi di sini Tuhan Yesus mengatakan dia punya itu kuasa yang sedemikian besar, sama seperti apa yang dimiliki oleh Bapa. But Jesus is saying, I have authority that is so great that it is at the same level as the Father's. Bahwa Tuhan Yesus sebagai sang anak, dia juga adalah the great I am, ya, sang aku tersebut. That Jesus Christ as the Son is in fact the great I am. Dan hanya karena Tuhan Yesus adalah sang anak dan sekaligus juga adalah the great I am, maka Tuhan dia bisa membebaskan orang itu dari rumah dosa. And that is because the Lord Jesus is the great I am and is the true Son, he is able to free these slaves from the house of slavery. Karena sekali lagi ya, dia adalah anak daripada sang Bapa. Once again, he is the Son of the Father. Jadi pada waktu mereka sedang berdebat, mereka ini bebas atau tidak, mereka sedang, orang-orang Yahudi ini mereka tidak mengerti sebetulnya mereka terikat oleh apa. So when they're debating whether they're free or not, these people do not really understand what they are bound by. Akhirnya mereka berpikir mereka sebenarnya sudah merdeka, diterima oleh Tuhan karena ada figur Abraham. They thought they were free and they were accepted by God because of the figure of Abraham. Tapi Tuhan mengatakan bukan. Yang bisa membebaskan kamu itu bukan Abraham, tapi adalah sang anak, yaitu Kristus sendiri. But God said, no, you are not free because of Abraham, you are free because of the Son. Ya, ini pertarungan dari dua deliverer. Mau pilih Abraham atau memilih Tuhan Yesus? So this is a competition between the two deliverers. Are you going to rely on Abraham or on Jesus? Ayat yang ke-39 ya, kita lihat apa yang mereka jawab setelah itu. Verse 39, we see their reply. Mereka mengatakan sekali lagi, Abraham is our father. Abraham itu yang adalah bapa kami. They answered him, Abraham is our father. Setelah Tuhan mengatakan, kamu hanya bisa mengerjakan apa yang bapamu kerjakan, mereka selagi ngotot, ya Abraham bapa kami.
When Jesus says, you can only do the deeds which your father has said, they said, well, Abraham is our father. Dan Tuhan menjelaskan kepada mereka, kalau memang Abraham itu adalah bapamu, maka engkau akan mengerjakan apa yang diperbuat oleh Abraham. And Jesus said to them, if you were Abraham's children, you would be doing the works Abraham did. Tapi karena mereka berusaha malah untuk membunuh Tuhan Yesus, itu menunjukkan bahwa mereka bukan keturunan dari Abraham. But because they were in fact trying to kill Jesus, this proved that they are not Abraham's offspring. Apa sih yang sebenarnya diperbuat oleh Abraham yang diharapkan oleh Tuhan Yesus juga dipekerjakan oleh orang-orang ini? In fact, what did Abraham do that Jesus was hoping these people would do? Kalau saudara melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-15, If you see in Genesis chapter 15, maka di sana dikatakan bahwa ketika Tuhan itu berfirman kepada Abraham dan Tuhan menjanjikan seorang anak, maka Abraham percaya kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai satu kebenaran. and here when God promised Abraham that he would give him a son, Abraham believed him and it was counted unto him as righteousness. Itu yang dikerjakan oleh Abraham. Dia dengar firman Tuhan, dia percaya kepada Tuhan dan dia menjalankan apa yang Tuhan itu perintahkan kepada dia. That is what was done by Abraham. He heard the word of God, he believed in God's word, and he obeyed it. Nah, karena mereka akhirnya malah berusaha untuk membunuh Tuhan Yesus, orang yang pribadi yang diutus dari sorga untuk memberitakan firman Tuhan, itu menunjukkan bahwa mereka sebenarnya tidak pernah menjadi anak Abraham. In fact, it is because they were trying to kill Jesus, the Son who was sent from heaven, that proves that they do not belong to Abraham. Dan karena mereka akhirnya tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka gagal untuk mendapatkan kebebasan yang ditawarkan oleh Tuhan. And because they did not believe in Jesus, they could not have the freedom that was offered by him. Mereka tidak bisa tinggal di dalam firman Tuhan, They could not abide in God's word. sehingga mereka akhirnya juga gagal untuk melihat Kristus sebagai the Son. So then they failed to see Christ as the Son. Saudara, ini satu hal yang juga dikatakan oleh tokoh yang lain di dalam Injil Yohanes actually. This is spoken of by other characters in the book of John. Kalau saudara lihat di dalam Injil Yohanes ada satu orang yang bernama Nikodemus. You see that there is a person called Nicodemus. Nikodemus pada waktu bicara kepada Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ketiga, itu Nikodemus mengalami confusion. Sebetulnya siapa Tuhan Yesus? Nicodemus, when he was speaking to Jesus in chapter 3, experienced confusion about who Jesus is. Tapi yang dikerjakan oleh Nikodemus adalah dia senantiasa ada di dalam momen-momen penting Tuhan Yesus. But what Nicodemus did was that he continued to be present in the important moments of Jesus' life. Di dalam pasal yang ke-11 atau pasal 12 Injil Yohanes, ketika Tuhan Yesus itu diadili oleh orang-orang Yahudi, maka Nikodemus datang dan dia membela Tuhan Yesus. In chapters 11 or 12, when Jesus was being judged by the Jewish people, Nicodemus was there to defend Christ. Pada waktu Tuhan Yesus itu sudah akan diturunkan dari kayu salib dan dikuburkan, maka Nikodemus ada untuk dia minta tubuh Tuhan Yesus. When Jesus was about to be taken off the cross and buried, Nicodemus was there to request for the body of Christ. Jadi sebagian Johannine scholars mereka melihat Nikodemus ini mungkin adalah orang yang sebetulnya dia sudah percaya akhirnya kepada Tuhan Yesus. So Johannine scholars tend to say that, yes, Nicodemus is someone who probably truly believed upon Christ. Karena kalau itu benar, maka pasti itu karena Nikodemus dia senantiasa memperhatikan dan dia senantiasa tinggal di dalam perkataan Tuhan Yesus. But if this is true, it is because Nicodemus was attentive and he dwelt in the word of God. Dan pelan-pelan mungkin dia melihat bahwa truly Tuhan Yesus itu adalah the Son of the Father. And he slowly saw that Jesus was truly the Son of the Father. Sehingga akhirnya dia memutuskan untuk dia meresikukan hidupnya dilihat oleh sesama orang Farisi minta tubuh Tuhan Yesus yang baru saja mereka salibkan. To the point where he risked his life by requesting for the body of Christ from the Pharisees after he was crucified. Yang namanya perjalanan mengenal Tuhan Yesus itu memang sebuah perjalanan. It's truly a journey. Itu memang merupakan sebuah perjalanan. It is a journey for us to know Christ. Pada waktu orang itu ragu-ragu kepada Tuhan, maka yang dia bisa kerjakan itu adalah senantiasa tinggal di dalam firman Tuhan. When a person doubts God, the only remedy is to abide in his word. Untuk terus-menerus belajar mencari akan wajah Tuhan. To continue learning and searching for the face of God. Dan seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, siapa yang mencari aku, aku akan memberikan diriku ditemukan oleh dia.
And such as the promise that says, whoever seeks me will be found by him and me. Poin yang kedua sekali lagi ya, The second point, bahwa yang bisa memberikan kebebasan yang sejati itu adalah sang anak sendiri. the person who can give true freedom is the Son himself. Kalau sang anak di mana dia tinggal selama-lamanya di rumah utama itu memberikan kebebasan kepada budak-budak di dalam rumah perbudakan, mereka adalah free indeed. And when the Son gives freedom to the slaves who are living in the house of slavery, they will be free indeed. Dan bagaimana cara sang anak memberikan kebebasan tersebut? And how does the Son give freedom? Kita tidak ada lihat di sini, tapi kalau saudara kembali ke ayat yang ke-28, If we return to verse 28, di sana Tuhan Yesus mengatakan, Jesus said to them, "When you have lifted up the Son of Man, then you will know that I am He." Pada waktu engkau meninggikan aku, engkau akan tahu bahwa akulah dia, that I am He. Dan itu berarti apa? Mereka dibebaskan pada waktu mereka mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah sang anak, the great I am. Di momen ketika Tuhan itu disalibkan, itu mereka akan mengerti bahwa dia adalah the great I am. this means that they are freed at the moment that they recognize that Jesus is the great I am. And this happens when Jesus is crucified. Kalau mereka tidak tinggal dalam firman dan mereka tidak mengikut Tuhan Yesus sampai ke kayu salib, mereka tidak akan pernah mengerti siapakah Kristus. If they do not abide in Christ and follow Jesus' path to the cross, they will never understand that He is the Son. Lalu poin yang ketiga dari ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-47. And the third point from verses 41 to 47. Setelah kita mengerti bahwa the true freedom itu diberikan oleh sang anak, After we recognize that true freedom is given by the Son, maka kita yang terakhir adalah kita akan melihat bahwa yang namanya the true freedom itu berarti kita memiliki the fatherhood of God. we see that true freedom is when we have the fatherhood of God. Sudah perhatikan ayat yang ke-42 sampai 44. Pay attention to verses 42 to 44. Sampai sini ya, orang-orang Yahudi akhirnya mengatakan bahwa kami sebenarnya punya Bapa yang lebih tinggi dari Abraham, yaitu adalah Allah sendiri yang menjadi Bapa kami. Until here the Jewish people said that we have a father who is even higher than Abraham, that is God himself. Dan Tuhan Yesus mengatakan dalam ayat yang ke-42, And if Jesus God were your father, you would love me, for I came from God and I am here. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Setelah Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, kalau kamu anak Abraham, kamu pasti akan percaya kepadaku. Mereka appeal. Oke, Abraham, oke lah, nggak usah lah. Kita sekarang ngomong Allah. Kami adalah anak-anak Allah. So after Jesus said to them, if you were truly Abraham's children, you would believe upon me. They said, well, they forget about Abraham, but we have God as our father. Tapi Tuhan Yesus mengatakan dengan prinsip yang sama. Kalau kamu memang betul anak-anak Allah, maka kamu juga akan datang kepadaku. But Jesus said to them, if God were your father, you would love me. Jadi artinya apa? Artinya adalah orang yang mengklaim dirinya punya freedom itu diukur apakah orang itu dia datang kepada Tuhan Yesus dan apakah orang itu dia punya kasih kepada Tuhan Yesus. That's the true ukuran apakah orang memang punya true freedom. This means that the true measure of whether someone has freedom is whether they love Christ and whether they come to Christ. Dan karena mereka tidak bisa menerima perkataan Tuhan Yesus, ini adalah satu diagnosis dari Tuhan yang diberikan dalam ayat yang ke-44. And because they could not accept the words of Christ, Jesus gives them a diagnosis in verse 44. Saya bacakan semuanya. You are of your father the devil, and your will is to do your father's desires. He was a murderer from the beginning, and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he lies, he speaks out of his own character, for he is a liar and the father of lies. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Hanya sang anak yang bisa memberikan freedom tersebut.
It is only the Son who can give you this freedom. Fakta bahwa orang-orang Yahudi tersebut mereka tidak bisa menerima perkataan Tuhan Yesus itu menyatakan bahwa mereka dimiliki oleh bapa yang lain, dan Tuhan Yesus itu dengan bluntly, unapologetically mengatakan iblislah yang menjadi bapamu. The fact that the Jews could not accept the word of God meant that they had a different father, and Christ very blatantly and unapologetically tells them it is the devil who is your father. Kamu tahu kenapa kamu tidak bisa menerima kebenaran? Karena iblis adalah bapa dusta. Do you know why you cannot accept the truth? That is because Satan is the father of lies. Kamu tahu kenapa kamu ingin membunuhku? Karena iblis adalah pembunuh dari sejak awal. Do you know why you want to murder me? That is because your father is the murderer from the beginning. Jadi sekali lagi kita melihat bahwa sebetulnya ketika Tuhan mengatakan the truth will set you free, maka kita pelan-pelan melihat bahwa mereka akan di-set free dari apa? Mereka akan dibebaskan dari apa? So we see from the beginning when we say the truth will set you free. What is this person being set free from? Mereka akan dibebaskan dari dosa, They're going to be freed from sin. dan mereka akan dibebaskan dari dosa itu, mereka akan dibebaskan dari bapa mereka, yaitu iblis itu sendiri. And to be freed from sin, they must be freed from their father, the devil. Dan itu implikasinya adalah kebebasan yang sejati, itu berarti kita memiliki bapa yang sejati. And the implication is that to have true freedom, we must have the right father. Pada waktu kita merasa diri kita bebas, kita bisa memilih apapun yang kita mau, tapi kita masih ada di dalam rumah slavery tersebut. Kita masih punya the false father, maka kita tidak pernah punya apa yang disebut dengan kebebasan yang sejati tersebut. When we think we are free and we can do whatever we want, but we have a false father and we're still living in the house of slavery, then we are still in bondage. Kebebasan yang sejati itu hanya diberikan oleh sang anak, dan itu berarti membawa mereka untuk menemukan Allah itu sebagai bapa mereka. True freedom is only given by the Son, and that is when we discover who the true Father is. Jadi kalau dengan demikian, maka yang disebut dengan kebebasan itu adalah ketika orang berpindah dari status budak menjadi status anak sang bapa. Itu the true freedom. And so true freedom is when someone goes from slavery to being a true child of the Father. Yang namanya true freedom itu adalah diadopsi oleh Allah menjadi anak, dan itu hanya bisa dikerjakan di dalam diri sang anak Tuhan Yesus yang diberikan. True freedom is being adopted by the Father, and this can only happen through the Lord Jesus. Di dalam kekristenan, saudara, yang disebut sekali lagi sebagai kebebasan, itu memang kelihatannya akan menjadi sangat mirip ya, dengan apa yang ancient culture itu percaya. In Christianity, brothers and sisters, it might seem that we have similar beliefs about freedom to other ancient cultures. Yaitu kita harus mengalign hidup kita di dalam dunia ini dengan the sacred reality yang lebih besar dari our material world. That means we must align our lives in accordance to the divine reality outside of us. Tapi bedanya apa? But what is the difference? Bedanya adalah di dalam kekristenan, alignment dengan that sacred reality itu diterima sebagai a free gift. The difference in Christianity is that when we align our lives to this sacred reality, it is given to us as a free gift. Ada sacred reality yang kita harus align diri kita. There is a sacred reality that we must align our lives Dan to. pada waktu kita meletakkan diri kita tuh sesuai dengan sacred reality tersebut, kita mengalami yang namanya kebebasan. And we align ourselves to the sacred reality, we experience freedom. Tapi alignment tersebut itu hanya diterima sebagai free gift yang cuma-cuma saja. But this alignment can only happen as a free gift. Kita tahu dari mana? How do we know this? Kita tahu karena di akhir Injil Yohanes, Tuhan Yesus setelah dia naik ke atas kayu salib, setelah dia mengangkut dosa seluruh isi dunia sebagai anak domba Allah, We know this because as Jesus went on the cross, bearing all of the sins of the world, dan setelah dia bangkit, dia mengatakan satu kalimat ini, and after he rose again, he said this phrase, I'm going to my Father and your Father. Aku akan pergi kepada Bapakku dan kepada Bapamu. Again, saudara, yang bisa memberikan kebebasan itu adalah sang anak itu sendiri. my brothers and sisters, who can give true freedom, that is the Son himself. Dan true freedom itu berarti memiliki Allah sebagai Bapa kita. True freedom means having the Father as our Father. Dan itu sekali lagi yang bisa memberikan itu adalah Tuhan Yesus, dan dia berikan kepada kita dengan cuma-cuma. And the only person who could give this is Jesus Christ, and he gives it freely.
Tuhan Yesus bisa mengatakan, I'm going to my Father and your Father, itu adalah karena dia sudah menyelesaikan semua permasalahan hutang dosa itu di atas kayu salib. Jesus could say, I'm going to my Father and your Father, because he has completed the work of bearing all of our sins on the cross. Karena dia sudah membongkar the house of slavery tersebut ketika dia mati di atas kayu salib. Because he has torn apart the house of slavery when he was on the cross. Dan setelah rumah slavery itu dibongkar, maka setiap slave yang mengaku bahwa inilah truly the son, mereka mendapatkan tempat sebagai adopted child di rumah bapaknya. When the house of slavery was overturned, every slave who says that I believe in Jesus can have the true Father as their Father and have true freedom. Di rumah bapakku banyak tempat tinggal. In my Father's house there are many rooms. Aku pergi ke sana untuk menyiapkan tempat untuk kamu. And I'm going there to prepare a place for you. Yang kerjakan itu semua adalah Kristus. The one who does all of this is Christ. Dan kita yang menerima apa yang dikerjakan oleh Kristus Sang Anak, kita memiliki kebebasan yang sejati. And when we accept what Christ has done, we receive true freedom. Apa yang kita miliki sebagai kebebasan di dalam Kristus, memiliki Allah sebagai Bapa kita, itu bukan satu hal yang spekulatif seperti yang terjadi di dalam ancient cultures. What we possess in Jesus Christ and the true freedom that we have is not merely speculative, unlike what happens in ancient Tapi itu cultures. satu hal yang certain karena kita tahu Kristus betul sudah bangkit dari kematian. But it is something certain because we know that Christ has risen from the dead. Itu juga bukan sekedar satu hal yang kita akan nanti nikmati setelah kita menyelesaikan hidup kita di dalam this sinful world. It is also not something that we only enjoy after we die and leave our lives in this sinful world. Tapi itu merupakan satu hal yang kita bisa nikmati sekarang. But this is a reality That kind of freedom. But this is a reality that we can enjoy now, this true freedom. Kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa kita sekarang ini. We can call God as our Father now. Kita bisa memanggil Yesus Kristus sebagai juru selamat kita dan kita melempatkan diri kita sebagai anak-anak Allah sekarang ini. We can call Jesus as our Savior, and we can call our Father that we are children of God. Dan karena kita tuh sudah diterima di dalam rumah Bapa, saudara, melalui jasa Kristus, Because we've been accepted in the Father's house through the work of Jesus. maka itu berarti kita bisa dengan bebas ya, kita melayani orang lain yang Tuhan itu percayakan kepada kita. That means that we can freely serve others who God has given us. Kita berhenti mengerjakan apa yang our secular world ajarkan untuk merebut segala sesuatu demi our individual happiness. Tapi kita belajar untuk bisa akhirnya membagikan hidup kita kepada orang lain. Instead of selfishly taking everything in this world in order to make ourselves happy, we can learn to serve and give to others. Beberapa minggu yang lalu saya quite preoccupied dengan kisah dari Titan submersible. A few weeks ago, I was quite preoccupied with the story of the Titan submersible. Ya kalau saudara mungkin belum tahu, itu ada satu submersible, itu satu kapsul yang didesain untuk masuk ke dalaman 4 km di bawah laut melihat bangkai dari Titanic. For those of you who do not know, there was a submersible that was designed to descend 4 kilometers to see the Titanic wreckage. Dan ya kalau saudara tahu kisahnya akhirnya itu implode dan semua orang yang di dalamnya meninggal. And if you know the story, this imploded and everyone died who was on the vessel. Dan waktu saya mengikuti berita tentang Titan submersible itu, saudara, karena mereka akan rencananya melihat bangkai Titanic, akhirnya saya juga cari-cari informasi tentang Titanic, RMS Titanic. And when I was following this news, because these people were going to see the Titanic, I also researched a bit more about the Titanic itself. Menariknya saudara, kalau di YouTube itu ada satu video yang menjelaskan kepada saudara apa yang terjadi selama 2 jam Titanic itu tenggelam. On YouTube, there is a video that explains what was happening in the 2 hours while the Titanic was sinking. Jadi videonya juga 2 jam itu. Jadi dari sejak menit pertama itu nabrak iceberg sampai dia tenggelam itu 2 jam sekian menit. Ya udah itu diceritain proses satu-satu menit ini terjadi apa dan seterusnya. And so it took 2 hours for the Titanic to sink, and this video is also 2 hours long. So it documents the moment the Titanic hit the iceberg to the moment that it completely sunk. Lalu di tengah-tengah ini ya, di tengah begitu banyak kisah tentang Titan submersible dan juga dengan Titanic, saya menemukan ada satu hal yang diabaikan oleh begitu banyak
dokumenter dan juga diabaikan oleh begitu banyak orang-orang yang bikin film tentang Titanic. And in the midst of all this news about the Titan and the Titanic, I came across an incident that was documented by many news reporters and also in books and videos. Di dalam Titanic, RMS Titanic, itu ada satu orang Baptist preacher bernama John Harper. On the RMS Titanic, there was a Baptist preacher called John Harper. Saya kasih lihat fotonya ya. I'll show you his photo. Ya, jadi dia lahir 1872, terus dia meninggal 1912 waktu Titanic tenggelam. So he was born in 1972 and he died in 1912 when the Titanic sank. Siapakah John Harper? Who is John Harper? John Harper itu adalah seorang open air evangelist, open air preacher. So he was an open-air evangelist. Jadi dia pengkhotbah yang sangat baik sekali dan dia orang yang sangat diterima baik oleh orang-orang yang dia layani. He was a great preacher and he was well received by the people he served. Dia pernah melayani di dalam 2 gereja di Glasgow dan juga di London. So he served in 2 churches previously, one in Glasgow and one in London. Nah, hari itu dia akhirnya beli tiket untuk pergi dari, saya lupa dari mana kemana, I think Liverpool ke Amerika sana lah, maybe ke Boston kali, Massachusetts, Chicago. maybe. Ya pokoknya dia pergi dari Inggris ke Amerika pakai RMS Titanic. So that day he had bought a ticket to go from England to the US. Dan dia karena seorang widow, seorang duda, dia cuma bawa anak perempuannya yang berusia 6 tahun bersama dengan saudaranya dia sendiri, his sister. And because he was a widower, he only brought his 6-year-old daughter and also his sister. Ngapain dia naik ke Titanic ke Amerika? Why was he planning to board the Titanic to go to the US? Dia naik Titanic karena dia akan diundang untuk berkhotbah di satu gereja yang sangat besar di Chicago yang disebut sebagai The Moody Church yang didirikan oleh D.L. Moody. That is because he was invited to go to the United States to preach at one of Moody's churches in Chicago. Dan rencananya dia akan menerima posisi sebagai the main pastor di gereja itu, di Moody Church tersebut. And the plan was that he would receive the position of senior pastor at this Moody Church. Nah, persis di Titanic tersebut akhirnya dia mengalami seluruh tragedi di Titanic. And yes, on this ship, he underwent all of the tragedies of the Titanic. Interestingly, saudara, pada waktu Titanic itu tenggelam, dia karena bawa anak kecil dan karena dia duda, dia taruh anaknya di sekoci penyelamat tersebut dan dia sebenarnya punya seat untuk dia keluar dari Titanic. Interestingly, because he was a widower and he had brought a young child with him, when he put his daughter on the lifeboat, he actually had a seat for himself. Tapi dia tidak ambil kursi di sekoci tersebut. But he did not take his seat on the lifeboat. Dia taruh anak perempuannya yang umur 6 tahun di sekoci penyelamat dan dia pastikan pokoknya ada sisternya, tantenya yang bisa temani dia. He placed his daughter on the lifeboat and made sure there was a seat for his sister, her aunt. Dan setelah itu dia ran back to the Titanic yang sinking. And after that, he ran back to the sinking Titanic. Dan selama berjam-jam Titanic itu tenggelam ya, dia terus memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum ada kesempatan untuk naik ke atas perahu boat tersebut. And while the Titanic was sinking, he spent all of his time preaching the gospel to every single person who had not been able to board the lifeboat. Dia lari satu persatu kepada satu orang demi satu orang untuk akhirnya dikasih tahu, just believe in Lord Jesus for the last time. This might be the last time you heard the gospel. Ini mungkin kali terakhir kamu mendengar Injil dan kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus. He ran to each person and told them, you must believe in the Lord Jesus because this might be the last time that you hear the gospel. Bahkan beberapa orang yang bersaksi yang mereka adalah survivor di Titanic itu mereka mengatakan si pendeta John Harper itu berkali-kali berteriak karena dia sudah tidak bisa menjangkau terlalu banyak orang. Dia mengatakan sekarang semua wanita, semua anak-anak dan semua orang yang belum percaya cepetan masuk ke dalam sekoci yang ada. In fact, there were several witnesses who survived the Titanic who said that John Harper yelled out loud, all of the women and all of the children and everyone who was unsaved must board the lifeboat. Supaya kalau ada kesempatan nanti sampai mereka di Amerika, mereka mungkin bisa dengar Injil lagi. So that if they have the opportunity when they land in America, they could hear the word of God again. Tapi sambil Titanic itu tenggelam dan sambil cuma berapa ratus orang yang bisa naik ke boat penyelamat, dia terus coba injili satu orang demi satu orang yang masih ada di dalam kapal. But while the Titanic was sinking and only a few hundred people could go on the lifeboat, he continued going around evangelizing to every single person. Lalu pernah satu kali di dalam kapal tersebut akhirnya dia sempat
tabrakan dengan satu orang. And on the ship, he ran into a person. Terus karena dia lihat orang ini tidak punya life vest, si John Harper dia kasih life vestnya kepada orang ini. And because this person did not have a life vest, he gave his life vest to this person. Dan John Harper mengatakan, you need this life vest more than I do. And this Harper said to this man, you need this life vest more than I do. Terakhir setelah seluruh Titanic itu tenggelam, dia masih berusaha untuk dia berenang ke beberapa orang dan preach the same thing. Believe in Lord Jesus. And even after that, the Titanic sank, he still expended energy to swim to different people, to tell them the gospel that you must believe in the Lord Jesus. Terus setelah itu dia kena hypothermia dan dia akhirnya mati tenggelam in the ocean. After that, he suffered hypothermia and he sank and died in the ocean. 10 tahun kemudian, saudara, A decade later, ada reuni para survivor Titanic. there was a reunion of all the survivors of the Lalu Titanic. salah satu orang itu mengatakan bahwa I am the last one that Pastor Harper saved that night in 1912. Aku adalah orang terakhir yang diselamatkan Pastor Harper di tahun 1912 ketika malam itu Titanic tenggelam. There was a man who said, I am the last one who was saved by Pastor Harper that day the Titanic Dia sank. adalah orang terakhir yang diinjili oleh Pastor Harper. He was the last person who was evangelized by Pastor Harper. Tapi saudara pikirkan sekali lagi, But think once again, itu dari mana dia punya keberanian untuk dia menyerahkan hidupnya bagi orang lain yang dia tidak kenal. where did he have the courage to give up his life for people he didn't know? Dia bahkan bisa mengatakan kalimat itu, you need this life vest more than I do. Because your life is in great danger than you could think you are. He could even say, you need this life vest more than I do because your life is at greater danger than you know. Buat John Harper, maka yang disebut sebagai freedom itu bukan sekedar spekulatif konsep, saudara. For John Harper, freedom was not a speculative concept. Freedom buat dia tuh satu hal yang real dan pasti. Freedom is for him something that is real and secure. Karena dia punya sang anak yang dia khotbahkan di malam terakhir Titanic tenggelam tersebut. Because he had the son who he was preaching about on the last day the Titanic sank. Dia punya Allah yang adalah Bapa dia yang sudah menyiapkan, yang akan menerima dia ketika dia akhirnya tiba di rumah Bapa. He has God, who is his father, who will accept him when he returns home. Dan itu membuat dia mengalami yang namanya internal freedom untuk dia akhirnya meninggalkan anak perempuan yang 6 tahun. Bayangkan, meninggalkan anak perempuan 6 tahun untuk orang-orang asing. That gave him the internal freedom to be able to leave his young daughter. Imagine leaving your 6-year-old daughter for strangers. Dan dia akhirnya menjalani hidup seperti hidup yang dijalani oleh Tuhannya. And he lived out his life in the same way that was lived out by his Lord. Tidak ada kasih yang lebih besar dari ini, yaitu kasih satu orang yang menyerahkan nyawanya untuk saudara-saudaranya. There is no greater love than this, than a man who lays down his life for his friends. I think this is the true freedom. Ini adalah kebebasan yang sejati. Kebebasan yang sejati yang bukan spekulatif seperti apa yang dikatakan oleh para ancient culture. True freedom that is not merely speculative, such as in the ancient cultures. Kebebasan sejati yang kita terima as a free gift yang diberikan oleh sang anak. True freedom that we receive as a free gift from the Son. Kebebasan sejati yang bisa membuat orang bisa menyerahkan that individual happiness for the salvation of others. That's the true freedom, kan? True freedom that allows someone to give up their life for the freedom of others. That is true freedom. Biarlah kiranya sekali lagi ketika kita memikirkan mengenai tema freedom pada hari ini, kita juga boleh Tuhan hangatkan. As we think about the topic of freedom today, may God warm our hearts. Freedom yang sejati itu diberikan di dalam Kristus ketika dia menyerahkan diri sebagai anak dan memberikan Allah sebagai Bapa kepada kita sekalian. True freedom is given to us in Jesus Christ and God the Father who has been given to us. Dan ya, saya bisa melihat bahwa di tengah kapal Titanic yang tenggelam, I think he's the most free person in that ship. And you could see that on Titanic that was sinking, Harper was the freest man on that ship. Mari kita sama-sama untuk kepala kita masuk dalam doa. Let us bow our heads and pray. Could you lead us in prayer?
Dear Heavenly Father, we thank you for your word. Thank you that in you we can be free indeed. Lord, we know that you have not freed us to indulge ourselves, but you've freed us to serve you. Lord, may you help each one of us to examine our hearts and show us, Lord, truly, do we know you? Or are there some of us here who only think we know you, but we have not truly accepted you and have not surrendered our lives to you? Father, speak to each of our hearts. Help us to not be cold towards you and towards your word. Burn within us a passion, Lord, and help us to obey you so that we can show others your gospel. Be with us today, and may you not allow any one of us to leave this room unchanged, because we know that your word was given with a purpose, Lord. Help us to not close off our hearts to you, but to be open, Lord, to what you have in store for us and to the words that you've given us. In Jesus' name we pray. Amen. Adakah saudara di sini yang saudara bergumul untuk menerima Tuhan Yesus? Saudara bisa berdoa di dalam tempat saudara, atau saudara bisa nanti hubungi saya kalau saudara rasa Tuhan gerakkan saudara. If there are any of you who've been struggling in your heart about receiving Jesus as your Savior, you can pray in your seat, or you can contact myself as well later.